saya Melisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang session. Session kali ini kita akan aplikasikan di login dan logout. Adapun 5 langkah yang akan kita lakukan, yang pertama membuat database di MySQL, yang kedua itu membuat connection ke database, yang ketiga itu membuat form login dan file action login, dan yang keempat itu membuat from atau halaman index, dan yang terakhir itu membuat file logout. Selanjutnya seperti biasa, sebelum kita melakukannya, terlebih dahulu kita akan aktifkan exam. Pada exam kali ini kita akan aktifkan Apache dan MySQL. Kenapa kita aktifkan MySQL? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang database, atau kita akan menggunakan database di dalam. Hal pertama yang kita lakukan yaitu kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita ketik localhost phpMyAdmin. Lalu kita enter. phpMyAdmin ini adalah dia yang mengelola MySQL. Kemudian kita akan membuat database di sini. Kita klik baru. Di sini kita klik baru. Di sini saya data. Pada database ini kita diarahkan ke dalam table. Nah, terus di dalam table ini mempunyai table, nama tablenya, dan beberapa jumlah kolomnya yang kita akan gunakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menamakannya dengan table user, terus jumlah kolom yang saya gunakan itu 5. Kemudian kita kirim. Selanjutnya kita akan isi nama-namanya dan jenisnya dan panjang. Pertama saya akan mengisi ID user, yang kedua username, yang ketiga itu name, yang keempat itu email, dan yang terakhir itu password. Terus untuk ID user saya menggunakan jenis integer. Terus untuk username saya menggunakan jenis VOCCHAR dengan panjang 100. Terus name saya isi dengan VOCCHAR juga dengan panjang 100. Terus untuk email saya menggunakan VOCCHAR juga dengan panjang 100. Terus untuk password saya juga menggunakan VOCCHAR dengan panjang 100. Kemudian kita simpan. Kita akan diarahkan ke struktur tabel. Di dalam struktur tabel ini kita sudah membuat ID user, username, name, email, dan password. Pada setiap tabel itu memiliki kolom yang unik, dan terus di dalam yang unik untuk bisa mengidentifikasinya, dan data yang unik di sini adalah ID user. Kita akan ubah terlebih dahulu. Kita centang AI, lalu kita tekan. Ini adalah tampil struktur tabelnya yang telah kita buat. Di sini ada yang berbeda ya, yaitu
untuk auto. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menggunakan database dengan nama data. Saya akan menggunakan database dengan nama mahasiswa. Data mahasiswa. Dan di sini saya juga sudah mengisi data ke dalamnya. Saya sudah mengisi username, nama, email, dan paspor. Selanjutnya kita akan beralih ke project. Kita masuk ke Expand, lalu kita masuk ke htdocs. Seperti biasa kita menyimpan data-data kita di htdocs. Dan di sini saya sudah membuat folder dengan nama belajar session. Di dalam folder belajar session ini saya juga sudah membuat folder connection, CSS, dan login. Terus ada satu file index di luar. Selanjutnya kita akan masuk ke folder connection untuk menghubungkannya ke database. Nah, di sini sudah ada program connection dalam file connect. Di sini kita akan membuat variabel connect sama dengan MySQL connect dan di dalamnya itu ada location, localhost, username, paspor, dan database. Kemudian kita akan cek apakah sudah connect dengan database kita. Kita masuk ke, kita klik localhost. Nama project kita yang tadi kita gunakan itu belajar session. Lalu nama folder kita itu connection. Terus nama file connect .php. Enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebenarnya di sini itu ada tulisan connect ya. Tapi di sini saya tidak tahu kenapa tidak ada. Tapi di sini ada file connection yang menghubungkan kita ke database. Selanjutnya kita akan masuk ke folder login. Di dalam folder login ini sudah ada file login, file login action, dan file logout. Pertama kita akan masuk ke file login. Ini adalah tampilan file login kita. Di dalam file login ini saya menggunakan booster. Saya menggunakan file bootstrap. Kenapa saya menggunakan file bootstrap untuk membuat prompt?
kita juga menggunakan kelas container. Dan kita juga menggunakan font group di dalamnya. Kita akan menginput di kelas itu terisi from control, yaitu name, username, dan ada juga password. Setelah kita mengisinya, nanti kita akan submit di sini. Terus kita akan cek apakah kita sudah bisa login. Kita klik localhost. Seperti biasa, nama folder kita login, terus nama file kita login.php, lalu kita enter. Baik, mungkin di sini ada penamaannya. Tipu di sini, sorry. Terus kita enter. Oke, baik, di sini sudah ada tampilan login. Jangan lupa memasukkan username kita, terus password. Jika kita memasukkan username salah, misalkan saya coba ya memasukkan username salah baru saya login, pasti akan muncul username atau password Anda salah. Jadi kita diarahkan untuk kembali. Kita klik kembali, lalu kita berada di, kita harus memasukkan username kita yang betul dan password kita yang benar juga, yang sudah kita input tadi di database yang ini. From login ini, jika kita klik login, kita akan diarahkan ke login action PHP. Selanjutnya kita akan masuk ke login action PHP. Pertama yang kita akan lakukan adalah session start. Lalu included connection connect.php. Terus kita akan menerima data di variabel username itu, di dalamnya itu ada username, dan untuk password di dalamnya itu ada password. Jangan lupa data yang sudah kita terima tadi, kita akan simpan di sini ya, di variabel username dan password. Terus untuk select di sini, kita akan menerima semua data dari data mahasiswa. Dan untuk menjalankannya, kita akan tampung di variabel hasil sama dengan MySQL Win, di dalamnya itu connect. Terus
MySQL num room yang di dalamnya itu ada hasil. Terus untuk variabel kita itu lebih dari 0. Terus di variabel room itu sama dengan MySQL equate password, dan terus di dalamnya itu ada hasil. Dan untuk variabel session yang ada di dalamnya itu ID user, sama dengan variabel row yang di dalamnya itu ada ID user juga. Dan sama ini semua session ID yang variable session sama. Terus sekarang kita beralih ke header location index PHP. Dimana ini akan mengarahkan kita otomatis ke atau mendirect kita atau mengarahkan kita ke index. Contohnya begini. Contohnya begini, kita login. Nah, di sini kita akan diarahkan ke sini ke indeks PHP. Ini ke indeks PHP. Dan terus di session terakhir ini kita akan diarahkan ke selamat datang di halaman user. Di dalam halaman user ini kan sudah ada database yang sudah kita isi tadi, yaitu nama, username, email. Terus kita akan beralih ke indeks PHP di file indeks PHP. Dapat kita simak programnya saja, kita simak saja isi di dalamnya. Di indeks PHP ini juga saya sudah menambahkan CSS ya di dalamnya untuk lebih menarik. Di sini saya sudah menambahkan file CSS. Ini adalah programnya. Selamat datang di halaman user. Halaman ini hanya dapat diakses setelah login. Nama, username, email. Terus ini adalah program untuk logout-nya. Dapat kita simak sama-sama saja untuk teman-teman. Dan untuk hasil terakhirnya, saya kembali ke sini. Ini adalah halaman akhir yang saya buat, yaitu logout. Dan jika kita klik logout, dia akan mengarahkan kita ke login. Dan jika kita klik login, dia akan mengarahkan kita ke logout. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak.